anak Nabi Adam. Ada yang bilang juga Nabi Khidir itu cucu Nabi Adam. Ada yang bilang juga kalau Nabi Khidir itu cucu Nabi Nuh. Tetapi semua informasi ini tidak ada dalil sahihnya. Makanya kita tidak boleh terima dan kita tidak boleh yakini. Cerita Nabi Khidir dimulai ketika Nabi Musa lagi berceramah di antara kaumnya, Bani Israel. Kemudian ada salah satu orang dari Bani Israel yang bertanya pertanyaan yang tidak bermanfaat. Ini kebiasaan Bani Israel dari dulu, yaitu, wahai Nabi Musa, siapa orang yang paling berilmu di bumi ini? Apa manfaatnya pertanyaan ini? Tetapi mereka memang kebiasaannya seperti itu. Jadi ayo kita jauhi kebiasaan ini ya teman-teman. Ini kebiasaan yang tidak baik. Jadi ketika Nabi Musa ditanya seperti itu, wahai Nabi Musa, siapa orang yang paling berilmu di bumi ini? Nabi Musa bilang, saya. Nabi Musa jawab, saya itu Nabiullah, saya Nabi Bani Israel, maka saya orang yang paling berilmu. Seharusnya Nabi Musa menjawab, wallahu a'lam, Allah maha mengetahui, saya tidak tahu apakah saya yang paling berilmu atau mungkin ada orang lain yang berilmu, yang lebih berilmu dari saya di tempat lain di bumi. Jadi ya syabab, Nabi Musa diwahyukan bahwa ada hamba Allah yang lebih berilmu dari Nabi Musa di tempat pertemuan dua laut. Kira-kira bagaimana reaksi Nabi Musa? Apakah sedih? Apakah sombong menerima kenyataan itu? Tidak sama sekali syabab. Nabi Musa, walaupun beliau seorang Nabi dan Rasul, beliau tidak sombong menuntut ilmu. Beliau langsung memutuskan untuk untuk pergi ke tempat orang hamba Allah itu untuk belajar dari dia. Tetapi Nabi Musa tidak dikasih tahu di mana tempatnya, hanya tempat pertemuan dua laut. Dan tempat pertemuan dua laut itu di dunia ada banyak. Di Mesir ada, di Sudan ada, di Amerika Selatan ada. Jadi Nabi Musa tidak tahu. Jadi Allah kasih Nabi Musa satu tanda. Nabi Musa diperintahkan untuk membawa satu ikan mati, seperti ikan yang ada di pasar, sudah tidak hidup lagi. Ketika ikan itu dihidupkan kembali sambil perjalanan Nabi Musa, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ikan itu terjun ke laut lagi, maka inilah tempat hamba Allah yang dimaksud. Jadi Nabi Musa panggil asistennya Yusha' bin Nun dan bilang ke dia, kamu ada satu tugas selama perjalanan ini, membawa ikannya dan memperhatikan kapan ikannya dihidupkan kembali, kapan ikannya terjun ke laut sendiri, kapan ikannya hilang. Ini tugas kamu selama perjalanan.